Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Bawaslu Papua menemukan pemilih fiktif di Kabupaten Kerom. Ratusan pendukung paslon dibubarkan polisi karena menggelar konvoi di Merauke. Ratusan kotak suara di distrik Merauke dijaga ketat polisi. Bawaslu Papua yang melakukan pengawasan di sejumlah TPS terlibat aksi kejar-kejaran dengan salah seorang warga yang diduga membawa surat undangan pemilih fiktif Rabu lalu. Tahu saja kalau tidak nanti ada pidana loh. Ini 1 tahun bagi yang menggunakan hak orang lain. Komisioner Bawaslu Papua Niko Tunjanan mencurigai surat undangan C6 pencoblosan seorang warga. Namun warga tersebut langsung menghindar dan melarikan diri. Nomor 1. Nomor berapa? 1. Itu atas perintah siapa? Teman kasih lalu dia bilang. Situasi di 2 TPS Kabupaten Kerom pun ramai akibat aksi ini. Tidak apa-apa. Tangkap. Dari 2 TPS di wilayah ini ditemukan 10 undangan pemilih fiktif, di mana pemilih tak bisa membuktikan kesesuaian surat dengan KTP. Nah, kami menemukan ini baru satu kampung Biarsu 2, dan kita pantau di 2 TPS. Nah, dari 2 TPS ini yang kita temukan adalah penyalahgunaan C pemberitahuan. Hampir 10 orang yang tadi kita sudah dapati menggunakan hak pilih orang lain. Dan ini tadi kita sudah bersikap tegas, kita menyita barang bukti itu, dan kita akan buat dalam bentuk laporan pengawasan form A yang akan nanti kita limpahkan ke kabupaten karena ditemukan oleh Bawaslu Provinsi. Ini kedapatan pas mereka sudah selesai mencoblos? Pada saat masuk dalam ruangan untuk mencoblos, dan di sana kita coba memastikan apa benar itu C pemberitahuan adalah milik yang berwenang. Nah, dalam penelusuran kita melihat bahwa ada yang namanya saja itu tidak bisa sebut sesuai dengan nama yang dipegang. Ada juga yang hanya bisa sebut nama, tetapi pembuktian dengan di mana apakah ada KTP atau tidak mampu membuktikan itu. Nah, ada yang jenis bermacam-macam, ada orang muda, ada orang tua. Yang tadi kita lihat ada yang orang tua yang tulis namanya di sini, di tangan. Lalu begitu kita tanya, mama nama siapa, bingung. Dia coba membaca. Nah, ini beberapa motif yang dipakai untuk menggunakan hak pilih orang lain. Warga yang menggunakan undangan fiktif saat mencoblos langsung diproses Bawaslu dan terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Kabupaten Kerom, Arthur melaporkan. Polisi membubarkan konvoi kendaraan yang dilakukan salah satu pendukung paslon di Merauke Rabu lalu. Polisi awalnya telah menghimbau massa agar tidak menggelar konvoi, namun tak digubris sehingga polisi bertindak tegas. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan pembubaran dilakukan karena pendukung paslon selain mengganggu aktivitas warga juga melanggar protokol kesehatan. Untuk konvoi ini terpaksa kita bubarkan mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi, terus juga kita untuk jangan sampai mengganggu ketertiban dan keamanan nasional, terutama ketertiban lalu lintas. Jika masih ada pendukung paslon yang melanggar protokol kesehatan akan langsung ditindak tegas polisi.
Polisi juga disiagakan di sejumlah ruas jalan utama untuk mengantisipasi adanya konvoi susulan dari pendukung paslon. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan pendukung paslon nomor urut 3 berkumpul di posko pemenangan di Jalan Brawijaya, Merauke, Rabu lalu. Masa merayakan kemenangan paslon berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau Sirekap KPU Merauke. Pendukung paslon juga tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Melihat masa yang terus berdatangan, calon bupati langsung menghimbau agar pendukungnya pulang ke rumah karena melanggar protokol kesehatan. Kan kalau kita mau kumpul begini, saya juga harus kasih berita ke polisi, harus kasih berita ke tentara. Tadi saya sudah coba telepon Kapolres, Pak Untung Sangaji. Pak Untung bilang sama saya, Kakak Ron tidak bisa, karena ini lawan aturan COVID, begitu. Dan kamu ini juga harus mengerti. Jadi saya mau kamu pulang, semua bubar dari sini baik-baik, pulang ke kelompok masing-masing di kelurahan yang ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan massa. Kabak Ops Polres Merauke AKP Mica Toding mengatakan seluruh pendukung dibubarkan agar tidak terjadi kerumunan yang berpotensi menjadi klaster pilkada. Kita membubarkan massa yang ada di sekretariat pasangan nomor urut 03, karena kita lihat sudah banyak perkumpulan massa sehingga ini sudah melanggar, ya saya ulangi, sudah melanggar protokoler COVID-19 sehingga sekarang juga kami membubarkan seperti itu. Polisi juga menghimbau seluruh paslon patuh pada protokol kesehatan karena angka kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Delapan dari 51 distrik di Kabupaten Yaukimo tidak bisa melaksanakan pencoblosan pada 9 Desember. Pelaksanaan pencoblosan tertunda karena distribusi logistik ke 8 distrik terkendala cuaca. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau meninjau langsung pendistribusian logistik pilkada di Bandara Nop Goliat, Kabupaten Yaukimo, Rabu lalu. Kapolda mengatakan pihaknya membantu KPU dengan mengerahkan 2 helikopter untuk mendistribusikan logistik KPU ke 8 distrik. Beberapa logistik yang belum kunjung selesai pendropannya atau pendorongannya. Dari tadi malam hasil Zoom meeting dengan para Kapolres dilaporkan bahwa Yaukimo itu ada kurang lebih 51 distrik, baru terkirim 21 distrik karena alasan cuaca dan transportasi. Artinya di satu sisi ada yang menguntungkan bagi aparat karena penyelenggara, karena sudah ada kesepakatan di antara mereka dalam sistem noten itu. Dan nanti yang di DKI itu memang tadi saya didampingi oleh beberapa Kapolda, ketua KPU-nya sendiri, ketua Bawaslu, keliling di beberapa TPS. Itu kami lihat sendiri bahwa mereka memang masyarakat serius melaksanakan pemilihan kepala daerah kali ini di DKI. Distribusi logistik ke sejumlah distrik di Yaukimo hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat, sehingga faktor cuaca sangat berpengaruh pada pelaksanaan pencoblosan. Hingga Kamis sore, proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh KPU Yaukimo. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Yaukimo, Papua.
Rumah ibadah di Mimika dalam perayaan Natal kerap kali dipenuhi warga. Mengantisipasi klaster rumah ibadah, Satgas COVID-19 Mimika mengumpulkan seluruh tokoh agama membahas protokol kesehatan dalam perayaan ibadah Natal Kamis kemarin. Seluruh tokoh agama mendapat arahan dari Satgas COVID-19 tentang batasan yang harus dilakukan tokoh agama saat merayakan ibadah Natal. Prinsipnya para tokoh agama siap untuk misalnya. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynold Ubra, mengatakan sesuai surat edaran Menteri Agama, jumlah umat yang datang ke gereja merayakan Natal dibatasi 50% dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi mengukur suhu tubuh, ya. Kemudian mengatur, menjaga jarak. Kemudian orang yang sehat yang nanti datang ke gereja, artinya begini, yang batuk, pilek, demam, atau punya riwayat perjalanan dari luar kota, dari wilayah yang daerah zona merah atau zona ini, itu mengikuti ibadah dari rumah. Jadi tetap diizinkan untuk virtual, ibadah secara virtual. Kemudian tidak ada open house. Open house? Iya. Dan yang nanti melaksanakan ini bukan cuma Satgas, bukan pemerintah saja, tapi bersama-sama tim kolaborasi dengan Pokja COVID-19 yang ada di titik ini. Gereja juga diminta menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, masker, dan pencuci tangan sebelum umat masuk ke dalam gereja. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi mengantisipasi konflik dalam pilkada susulan yang akan digelar di Kabupaten Bovendigul pekan depan. Pasangan calon nomor urut 4, Yusak Yakobus, dinyatakan berhak mengikuti pilkada Bovendigul oleh Bawaslu Rabu lalu. Dalam sidang sengketa yang digelar di kantor Bawaslu Bovendigul Rabu lalu, keputusan KPU yang menggugurkan paslon nomor 4 resmi dibatalkan oleh Bawaslu. Wakapolda Papua Brigjen Matius Fakiri mengatakan ratusan personel polisi dan tentara sudah berada di Bovendigul untuk mengamankan jalannya pencoblosan yang rencananya akan digelar pekan depan. Yang kemarin di TMS itu akan mengikuti pemilu ulang karena keputusannya sudah TMS. Menurut penjelasan KPU, 10 hari ke depan akan disampaikan kapan tempat pencoblosan. Sehingga tentunya Polri juga akan menyiapkan langkah pengamanan terhadap Bovendigul terkait dengan pemilu susulan. Menciptakan rasa aman bagi warga, polisi dan tentara di Bovendigul terus berpatroli. Kabupaten Bovendigul adalah satu dari 11 kabupaten di Papua yang tak melaksanakan pencoblosan di Pilkada serentak tahun 2020 9 Desember lalu. Pencoblosan terpaksa ditunda karena adanya gugatan hukum salah satu paslon di Bawaslu. Hendra melaporkan dari Bovendigul, Papua. ...198 kotak suara dari 11 kelurahan dan 5 kampung di distrik Merauke Kota diangkut ke gedung olahraga Hiyat Sae Merauke Rabu lalu. Ratusan kotak suara yang berisi rekapan hasil pencoblosan itu akan diplenokan oleh penyelenggara tingkat distrik pada hari ini. Puluhan polisi disiagakan di Gor Hiyat Sae menjaga ketat seluruh kotak suara. Ketua PPD Merauke Salim Divinubun mengatakan pleno tingkat distrik digelar selama 2 hari dan pleno tingkat kabupaten akan digelar pada 16 Desember. Kotak suara di 11 kelurahan dan 5 kampung. Malam ini pun juga segera akan kami kumpulkan di Gor Hiyat Sae Merauke untuk diamankan di sini. Kemudian kami akan lanjuti dalam rapat pleno pada hari Jumat tanggal 11. Insya Allah kalau tidak sampai hari Jumat tidak selesai, maka kami akan lanjut sampai dengan hari Sabtu, kurang lebih seperti itu. Ada berapa kotak suara semuanya nih? Ya, kotak suara di sini berjumlah 198 kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada di distrik Merauke yang tersebar di 11 kelurahan dan 5 kampung. Ya, di sini mulai dari malam ini mulai penjagaan ketat dari
pihak kepolisian, tadi Kabak Ops sudah akan telepon saya, malam ini ditempatkan kesatuan dari Brimob yang akan membackup di Gor Chai ini untuk malam ini. Nanti besok baru screen untuk anggota-anggota kepolisian umum untuk membantu untuk membackup keamanan di sekitar di mana kotak suara yang akan kami simpan di Gor Chai ini. Sementara itu di Kabupaten Manokwari, Kapolres mengecek kesiapan personel yang menjaga ratusan kotak suara di distrik Manokwari Kamis kemarin. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan pihaknya akan mengawasi jalannya pleno rekapitulasi yang akan digelar pada Jumat hari ini agar tak ada kecurangan. Memastikan untuk keamanannya dengan harapan saat pleno nanti semuanya berjalan dengan lancar dan berikutnya akan dilanjutkan lagi untuk ke KPU. Apapun hasilnya yang telah ditentukan oleh KPU, itulah demokrasi, itulah hasil kita, itulah suara yang telah diberikan masyarakat. Adapun kalau misalnya ada ketidakpuasan, salurkanlah kepada jalur yang tepat dengan cara yang tepat. Kita berdemokrasi, di situ ada Bawaslu, ada Gakumdu. Nah, di dalam Gakumdu inilah menerima seluruh laporan, aduan, dan lain sebagainya untuk dapat diproses ke tindak lanjutnya jika masyarakat mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan ataupun ada maladministrasi yang ditemukan. Polisi juga terus menghimbau masa pendukung tetap tenang dan mempercayakan rekapitulasi suara pada KPU. Muhammad Ridwan dan Edi Musahidin melaporkan dari Merauke dan Manokwari. KPU Merauke memastikan pelaksanaan pencoblosan di 20 distrik berjalan aman dan lancar. Ketua KPU Merauke, Teresia Mahuse, mengatakan pelaksanaan pencoblosan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU dan menerapkan protokol kesehatan. Suara ya, kita masih menanti proses penghitungan suaranya. Namun untuk pelaksanaannya sudah kita laksanakan sesuai dengan jadwal seperti itu. Tidak ada kendala yang berarti ya, artinya semua pemilih atau warga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya ya, kemudian juga datang dengan protokol COVID-19 ya. Kita belum tahu apa, tapi ya tetap aja menjaga keamanan lah supaya tetap kondusif ya. Kita harapkan seperti itu. Ini masih dalam proses penghitungan, jadi saya harap kita jaga sama-sama supaya proses penghitungan ini juga bisa berjalan lancar ya. Karena kita juga berharap proses ini bisa dilakukan cepat supaya kita juga mengetahui hasilnya seperti itu. Nah, untuk bisa cepat kita juga berharap kepada masyarakat atau itu maupun dari tim-tim pasangan calon untuk tetap menjaga situasi. Ketua KPU menghimbau pendukung paslon mempercayakan rekapitulasi di tingkat distrik dan tingkat kabupaten pada KPU. Paslon juga diminta menghimbau pendukungnya tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menjadi klaster pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.